Halo, saya hamba Tuhan Lee Jong Yu yang melayani di gereja Singwang di Yeongdongpo. Saat ini kita akan membahas Galatia 1-6 dalam 12 kali pertemuan. Tema pertama dari kitab Galatia yang kita bahas hari ini adalah hanya satu Injil. Seperti ini keseluruhannya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kitab Galatia agar kita semua bisa memahami Galatia 1-6. Yang kedua, salam yang Paulus sampaikan kepada para jemaat di Galatia. Ini berhubungan dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang ingin Paulus sampaikan melalui salam ini. Yang ketiga, pesan-pesan yang ingin Paulus sampaikan kepada mereka. Secara khusus, mari kita lihat ayat 6-10, di mana Paulus mengatakan bahwa tidak ada firman lain dan memperingati ajaran palsu di Galatia saat itu. Pertama, saya akan perkenalkan kitab Galatia. Kitab Galatia adalah kitab sangat penting dalam sejarah gereja bersama dengan surat Roma. Dahulu pada abad kedua, seorang ayah bernama Tertulian bekerja untuk melindungi gereja dari teori oposisi melalui kata-kata dalam Galatia, melawan oposisi yang disebut Markion. Lalu, sangat terkenal juga kasus Martin Luther pada abad ke-16. Dia menulis 2 catatan mengenai Galatia. Melalui catatan ini, ajaran terpenting mengenai dibenarkan oleh iman ditemukan dalam Alkitab. Melalui ajaran itu, dia memperbaharui dan mereformasi gereja. Sebenarnya Luther sangat menyukai kitab Galatia. Dia bahkan berkata tentang Galatia. Dia menulis surat dirinya yang menjanjikan pernikahan dengan Katrina van Bora. Surat diriku yang menjanjikan pernikahan dengan Katrina van Bora. Katrina van Bora adalah istri Martin Luther. Jadi, jika mencintai Galatia hingga dia berkata, "Aku mencintaimu seperti istriku." Kitab Galatia sebenarnya ditulis Paulus ketika dia masih sangat muda. Masa muda Paulus ada di dalamnya, dan anehnya, ini tumpang tindih dengan Luther. Luther adalah seorang reformator yang berjiwa muda, dan dia yang melakukan reformasi terhadap ajaran gereja yang merambah ke dalam gereja. Dengan demikian, semangat pembaharuan Paulus dan hati untuk memelihara firman Tuhan dituangkan ke dalam seluruh kitab ini. Sebelum kita mempelajari kitab Galatia, saya akan memberikan beberapa latar belakang tentang apa yang perlu Anda ketahui tentang kitab ini. Sejak perjalanan pertama firman diberitakan di Galatia, Galatia bukanlah sebuah kota, tetapi sebuah wilayah yang sangat luas di Asia. Ini jauh lebih luas dari provinsi pada zaman itu. Itu adalah area yang mencakup beberapa kota seperti Pesanos, Iconium, Antioquia, dan Ankara. Ketika Paulus memberitakan firman dalam perjalanan pertamanya di Galatia, orang-orang sangat senang dengan firman. Sebesar apa mereka bersuka cita. Dalam pasal 6 dikatakan, "Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang ditulis kepadamu dengan tanganku sendiri." Tetapi para tokoh agama pasti memiliki beranggapan bahwa mata Paulus tidak baik. Karena dia menulis dengan huruf besar, maka matanya pasti tidak baik. Tetapi pada pasal 4 yang dia bahkan katakan mengenai bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Karena itu saat pertama kali Paulus menyampaikan firman di Galatia, banyak orang bersuka cita. Bukan hanya bersuka cita atas firman yang Paulus sampaikan, mereka bersuka cita atas Paulus yang menyampaikannya. Jadi, jika mencintai Paulus hingga mencongkel matanya sendiri, kemudian masalahnya terjadi.
Meski Paulus memberitakan firman, lalu ada beberapa orang yang datang ke Galatia. Mereka mengaku sebagai murid Yakobus, rasul di Yerusalem. Yang mereka katakan ketika mereka datang ke Galatia adalah bahwa kalian telah mendengarkan firman dari Paulus, tetapi firman yang diberitakan Paulus bukanlah firman yang lengkap dan murni. Mereka berkata bahwa ada masalah dalam firman Paulus yang dia sampaikan dan firman itu tidak memadai. Alkitab tidak mengatakan dengan pasti apakah yang mereka katakan. Tetapi jika kita melihat isi Galatia, Paulus mengatakan bahwa ia akan menyebut orang-orang ini sebagai guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini menyangkal isi firman, tetapi setiap mereka menyangkal. Mereka menulis poin-poin penyangkalan itu. Tetapi jika kita menelusuri, tokoh agama menyebutnya sebagai pembacaan cermin. Berdasarkan isi kitab Galatia, ini adalah cara untuk memperkirakan bahwa guru-guru palsu telah menyerang Paulus dan firman yang diberitakan. Itu disebut pembacaan cermin. Jika kita membaca Galatia dengan cermat, kita dapat melihat 3 pernyataan. Pertama, Paulus bukanlah rasul. Firman yang diberitakan mungkin baik bagi kalian, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi. Dia mungkin telah sedikit belajar dari para rasul di Yerusalem. Jadi, ekspresi ini mungkin muncul. Tetapi meskipun ada yang dia dengar, namun dia berbeda dengan murid-murid Yesus yang sesungguhnya. Dan mereka berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang akan mengajar dengan benar dari murid Yesus. Ini adalah argumen pertama. Lalu yang kedua, bukankah ada isi firman yang Paulus sampaikan bahwa kita tidak bisa mendapat keselamatan Tuhan oleh karena perbuatan kita, dan kita tidak dapat dibenarkan Allah oleh perbuatan kita, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Atas dasar yang Yesus Kristus lakukan, kita diselamatkan. Inilah ajaran Paulus. Tetapi para guru palsu ini datang dan berkata bahwa pengajaran Paulus salah. Mereka benar bahwa kita diselamatkan oleh iman, tetapi ini adalah kata-kata dari para guru palsu itu. Memang benar bahwa kita diselamatkan oleh iman, tetapi selain percaya kepada Yesus Kristus, kita dapat benar-benar diselamatkan hanya dengan menaati berbagai ketentuan hukum Taurat. Ini yang mereka ajarkan. Ini sangat tidak jelas. Karena yang mereka ajarkan bukanlah tentang tidak percaya kepada Yesus dan diselamatkan dengan perbuatan saja. Mereka mengikuti Yesus. Mereka juga mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan mereka mengakui bahwa harus percaya kepada Yesus. Tetapi masalahnya, mereka berkata bahwa tidak cukup hanya dengan percaya Yesus. Sebaliknya, Paulus berkata bahwa cukup hanya dengan percaya kepada Yesus. Jadi Paulus berkata hanya iman. Dan guru-guru palsu berkata hanya iman dan tindakan kita yang patuh pada hukum Taurat. Contohnya adalah sunat. Meskipun percaya kepada Yesus tetapi tidak sunat, dan mereka tidak mematuhi beberapa hukum termasuk sunat, jadi ini tidak cukup. Mereka berkata bahwa tidak cukup menerima keselamatan kasih karunia. Ini adalah argumen kedua, dan argumen ini argumen ketiga. Ini pernyataan guru palsu mengenai ucapan Paulus. Paulus berkata, kita diselamatkan dan dibenarkan hanya dengan iman, tetapi jika kita menerima itu, tidakkah kita akan menjadi semaunya? Jika kita diselamatkan melalui iman saja, siapakah yang akan berbuat baik? Karena itu pembenaran akan diberikan jika ada iman dan perbuatan baik. Itu dapat diterima oleh Tuhan. Ini ada 3 pokok argumen yang diberikan dan disampaikan oleh para guru palsu. Pasti Paulus merasa sangat marah karena firman yang dia sampaikan disalahgunakan oleh para guru palsu. Jadi dia berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, apakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalib itu
telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Sebenarnya jika kita lihat Galatia 1-6, ada banyak agenda kemarahan Paulus, dan hari ini kita akan lihat bersama. Lalu dia begitu marah, apakah yang terjadi? Dari sudut pandang Paulus, ia menulis surat ini suatu hari di tahun 48-49 Masehi. Tanggal penulisan ini tidak pasti. Jadi selama masa ini ada berbagai masalah yang terjadi di gereja Galatia karena pernyataan para guru palsu itu. Untuk menyelesaikan masalah itu, pada saat yang sama dengan menyangkal pernyataan guru palsu itu demi membela kebenaran, demi menjaga kebenaran. Surat ini ditulis untuk memberitakan nasihat tentang masalah di gereja Galatia yang muncul karena kebenaran tidak disampaikan dengan baik. Jika dilihat, ada hal-hal Paulus coba buktikan yang dapat dibagi menjadi 3 kategori. Ini sama dengan pernyataan guru palsu seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama, Paulus harus membuktikan bahwa ia adalah rasul yang dipilih Yesus dan yang dipanggil sendiri oleh Yesus. Kita akan melihat ini nanti, dan nanti kita juga akan melihat apakah dia benar seorang rasul, dan itu adalah masalah yang penting yang menghubungkan dengan pesan yang Paulus coba sampaikan. Karena itu, pertama-tama Paulus harus membuktikan bahwa dirinya adalah rasul. Pasal 1 mencakup begitu banyak hal, meskipun pasal lainnya juga sama. Dan yang kedua, sebenarnya ini pasal 2-4 memiliki tema yang sangat penting. Bukan dengan tindakan atau ditambahkan dengan tindakan, tetapi hanya melalui iman saja kita dapat diterima oleh Tuhan, dan hanya melalui iman juga kita dapat dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu Paulus menjelaskan banyak hal dalam perjanjian lama. Dia membuktikan bahwa hanya dengan iman saja kita dapat dibenarkan oleh Allah melalui pengalaman pribadinya, walaupun pengalaman dari orang-orang Galatia. Lalu yang ketiga, kita melihat mungkin kita berpikir jika kita dibenarkan oleh iman, maka kita tidak perlu berbuat baik, bukan? Itulah sebabnya para guru palsu berkata bahwa hanya dengan iman merupakan pengajaran yang bermasalah. Paulus membantah dengan berkata bahwa dibenarkan oleh iman menghasilkan buah yang baik dalam hidup. Bukan untuk memanjakan kita, jika harus membuktikan lagi, mari kita ringkas 3 hal ini. Bagaimana kita menyelesaikan bagian terakhir pertemuan ke-12 ini?